Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Di pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam teks cerita yang disimaknya berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri membuat karya hiasan dengan bahan alami. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan cara panjang dan pendek dengan benar. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, di situ ada 2 buah gambar. Coba kita perhatikan. Gambar pertama ada lingkungan yang tidak dibersihkan atau kotor. Gambar yang kedua ada masyarakat yang sedang bergotong royong. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Kita perhatikan, iya, gambar kedua. Sedang masyarakat atau bapak-bapak sedang bergotong royong. Coba kalian baca, membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di situ Udin membuang sampah di tempat sampah. Sedangkan Badu tadi ingin membuang sampah di got, namun tidak ditolak Udin karena air got akan menjadi tergenang dan bau. Diingat ya, supaya membuang sampah itu di tempat sampah. Nah, Udin menolak ajakan Badu membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Nah, di sini ada kalimat penolakan Udin. Tidak mau, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan disampaikan dengan sopan dan bahasa yang santun. Kalimat penolakan diawali dengan kata maaf atau tidak. Perhatikan contoh kalimat penolakan berikut ini. Yang pertama, aku tidak mau kalau harus pindah sekolah, Ibu. Yang kedua, maaf saya tidak bisa ikut kerja bakti hari ini. Nah, itu adalah kalimat penolakan, contoh kalimat penolakan. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan alami dan masing-masing berbeda, menggunakan bahan yang berbeda maksudnya. Udin di situ menggunakan biji-bijian, lem, kertas, dan pensil. Siti menggunakan pasir dari laut dan kerang-kerangan. Yang ketiga, Edo menggunakan daun-daunan kering. Buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya kalian harus menggambar sketsanya terlebih dahulu. Buat sketsanya di kertas karton atau buku gambar. Lalu digambar saja, nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 146 buku tema 1. Di situ ada kubus satuan. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, dan berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nanti akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, tadi kan Udin menggunakan 239 butir biji-bijian, sedangkan Mutiara menggunakan 185 butir. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara
kita jumlahkan dulu. Lalu, berapa selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Selisih itu bisa kita kerjakan dengan cara mengurangkan. Namun kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan. 9 ditambah 5, 14. Berarti kita tulis 4, satunya kita simpan di atas. Lalu 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 8, 12. Kita tulis 2, simpan 1 lagi. 1 ditambah 2 ditambah 1, 4. Berarti jumlahnya 424. Berapa selisihnya? Selisihnya bisa kita kurangkan. 239 dikurang 185. 9 dikurang 5. Jumlahnya 4. Kita kurangkan satuannya dulu. 3 dikurang 8 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 ratusan dari 2 ratusan ini ya. Sehingga pinjam 1 di sini. Nah, 2 tadi kan 2 ratusan sudah kita pinjam 1 ratusan, sisanya jadi 1 ratusan. Di sini tadi kita pinjam 1 ratusan, jadi 13 dikurang 8, 5. Di sini tadi sudah kita pinjam 1 untuk 3, jadi sisa 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi 239 dikurang 185 sama dengan 54. Misalnya 389 dan 165. Kita cari selisihnya tapi dengan cara panjang dulu. Dengan cara panjang, kita uraikan seperti biasa berdasarkan nilai tempatnya. 300 ditambah 80 ditambah 9. 165, 100 ditambah 60 ditambah 5. Kurang. 9 dikurang 5, yaitu 4. 80 dikurang 60. 0 kurang 0, 0. 8 kurang 6 itu sisa 2. Ya. 0 kurang 0, 0 kurang 0, 0. 3 kurang 1 sisa 2. Jadi jumlahnya 224. Misalnya kita dengan cara pendek, 389 dikurang 165, 9 dikurang 5, 4, 8 dikurang 6, 2, 3 dikurang 1, 2. Nah, hasilnya sama kan? Nah, sama. Buka buku tema 1 kalian di halaman 147. Di situ ada tabel yang di bawah. Buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Ini kita coba nomor 1. Nomor 1 ada angka 1, 2, dan 3. Bilangan terkecilnya bisa kita ambil 123. Bilangan terbesarnya bisa 321. Berikutnya ada 1, 3, 4. Bilangan terkecilnya bisa kita ambil 134. Bilangan terbesarnya 431. Nah, ini soal berikutnya. Nomor 5, 2,
Nah, coba kalian tentukan bilangan terkecil dan terbesarnya berdasarkan angka yang ada sudah di sini 3 nomor. Lalu di halaman 148 ada tabel lagi, tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh dari tabel yang tadi. Misalnya ini tabel nomor ini untuk soal nomor 1 yang ini, nomor 1, nomor 2 yang ini, nomor 3 itu nanti untuk yang ini, nomor 4 yang ini, nomor 5 yang ini diisikan di tabel masing-masing di sini. Untuk nomor 1 tadi kita dapatkan bilangan terkecilnya. Kita cari penjumlahan dulu. Bilangan terkecilnya 123 ditambah 321. Kita jumlahkan 3 ditambah 1 4, 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 3 4. Jumlahnya 444. Kita cari selisih. Selisih didapat dengan cara mengurangkan. Kita gunakan bilangan terbesar terlebih dahulu. 321 dikurangkan 123. 1 dikurang 3 itu tidak bisa, jadi kita bisa pinjam di 20-an satunya, jadi 11 kurang 3 itu 8. 2 tadi sudah kita pinjamkan 1, jadi sisa 1 dikurang 2 tidak bisa kita pinjam di 300-an, jadi 11 dikurang 2 ada 9. 3 tadi sudah kita pinjamkan 1, jadi sisa 2 dikurang 1 itu 1, jadi selisihnya 198. Mudah kan? Untuk nomor 2 begitu juga jumlahnya. Bilangan terkecil di sini ada 134 ditambahkan dengan bilangan yang terbesar 431. Dijumlah 4 ditambah 1 itu 5, 3 ditambah 3 itu 6, 1 ditambah 4 ada 565. Kita cari selisihnya, artinya berarti kita cari bilangan terbesar terlebih dahulu. 431 dikurang 134. Nah, 1 dikurang 4 itu tidak bisa, jadi kita pinjam 1. 11 dikurang 4 ada 7. 3 tadi sudah kita pinjam 1, sisa 2 dikurang 3 itu tidak bisa, jadi kita pinjam lagi 1 di 4 ratusan, jadi 12 dikurang 3 9. 4 tadi sudah kita pinjamkan 1, jadi sisa 3 kurang 1 ada 297. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk nomor 3, 4, dan 5.